Halo guys, kenalin nama aku Zahwa dan sekarang aku lagi ada di pabrik gula yang ada di Kabupaten Tegal. Pabrik gula ini udah ada sejak zaman kolonial loh, umurnya udah hampir 200 tahun dan baru berhenti beroperasi pada tahun 2023 kemarin. Nah, banyak orang salah mengira bahwa pabrik gula ini dibangun pada tahun 1832. Padahal, menurut wawancara yang saya lakukan dengan Pak Joko sebagai koordinator utama dari pabrik ini, tahun 1832 merupakan pemugaran ketiga, bukan tahun pertama pabrik ini dibangun. Dan yang menarik, sejak saat itu nggak ada renovasi besar lagi. Jadi, bangunan-bangunan yang kalian lihat sekarang ini, ya temboknya, jendela-jendela besarnya, cerobong asap, sampai rel kereta tebunya, itu semua masih asli dari zaman dulu dan belum banyak berubah. Nah, satu hal lain yang menarik dari pabrik gula ini adalah ritual manten tebunya. Kalian tahu nggak sih, setiap menjelang panen tebu atau musim giling, beberapa pabrik gula di Indonesia tuh punya sebuah tradisi yang namanya manten tebu. Begitu juga yang dulu rutin dilakuin sama pabrik gula Pangkah ini. Jadi, manten tebu itu adalah sebuah tradisi di mana sepasang batang tebu jantan dan betina akan dinikahkan. Iya, kalian nggak salah dengar, dinikahkan. Tapi bukan menikah beneran ya, melainkan bentuk simbolis. Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan dan leluhur atas datangnya musim panen dan penggilingan tebu. Jadi, dua tebu terbaik akan dipilih. Biasanya dipilih yang paling lurus, paling sehat, dan paling manis untuk kemudian dihias layaknya seperti pengantin. Dua tebu ini diambil dari pihak petani dan juga dari pihak pabrik gula sebagai simbol hubungan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Tebu kemudian diberi kain batik, janur kuning, dan segala macam hiasan adat yang sesuai dengan perkawinan Jawa. Selanjutnya, pasangan tebu tersebut akan diikat menggunakan kain, kemudian digiling secara bersamaan. Proses penggilingan ini jadi tanda resmi dimulainya musim panen tebu di sini. Kenapa harus diikat dan digiling bersama? Karena itu merupakan sebuah simbol bersatunya dua tebu dari asal yang berbeda, seperti pengantin yang menikah. Setelah pengantin tebu digiling, baru tebu lainnya juga mulai dipanen dan digiling. Rangkaian acara ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi merupakan warisan budaya yang penuh makna. Setiap tahapannya mengandung nilai simbolik yang mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Acara biasanya dimulai dengan prosesi siwer, yaitu ziarah ke makam leluhur desa. Dalam prosesi ini, tokoh adat dan masyarakat memanjatkan doa sebagai bentuk permohonan restu agar seluruh rangkaian upacara dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan. Nuansa hikmat dan sakral begitu terasa dalam tahap awal ini. Selanjutnya, pada malam harinya, dilaksanakan lek-lekan, yaitu kegiatan berjaga bersama di lokasi calon manten tebu. Warga dan panitia berkumpul menjaga simbol pengantin tebu secara bergiliran sepanjang malam. Kegiatan ini melambangkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menyambut musim panen yang akan datang. Kemudian, menjelang puncak acara, diadakan metikan, sebuah pesta rakyat yang menjadi ajang syukuran dan perayaan bersama. Dalam kegiatan ini, seluruh warga desa turut ambil bagian. Ada hiburan tradisional, kuliner khas, dan suasana penuh sukacita. Metikan menjadi wujud rasa syukur atas berkah panen dan juga sebagai bentuk mempererat hubungan sosial antar warga. Setelah itu, masuklah ke prosesi arak-arakan manten tebu. Sepasang batang tebu terbaik diarak menuju area pabrik gula dengan iringan musik tradisional dan partisipasi aktif warga desa. Puncak dari seluruh rangkaian adalah upacara ijab kabul. Dalam prosesi ini, kepala desa biasanya bertindak sebagai penghulu, membacakan ijab kabul sebagai simbol penyatuan antara petani dan pabrik. Ini merupakan representasi dari komitmen dan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjalankan musim giling dengan sebaik-baiknya. Setelah ijab kabul diucapkan, kedua batang tebu digiling secara simbolik sebagai tanda resmi dimulainya musim penggilingan tebu. Sebagai penutup, boneka manten diarak kembali keliling desa menuju alun-alun dan akhirnya kembali ke pabrik. Arak-arakan ini sekaligus menjadi pengumuman kepada seluruh warga desa bahwa musim panen telah dimulai, dan saatnya semua pihak kembali bersiap dan bergotong royong dalam proses produksi. Tradisi manten tebu bukan hanya bentuk pelestarian adat, namun juga media komunikasi budaya yang mengajarkan nilai, kerjasama, rasa syukur, serta keterikatan yang kuat antara manusia dengan alam dan leluhurnya.
Meski pabrik gula Pangkah kini tidak aktif beroperasi, semangat dari tradisi ini tetap hidup dan dijaga dengan penuh kebanggaan oleh masyarakat Desa Pangkah. Berikut merupakan wawancara yang saya lakukan dengan Pak Joko sebagai koordinator utama dari pabrik gula Pangkah ini. Bisa disimak ya kawan. Paling kalau tradisi ini ada untulannya, ada terbangannya, ada tayubnya. Dulu kan tayub, iya. Terus yang namanya apa itu, penari-penari itu dulu seperti komplit. Wayang kulit, wayang golek, terus ada wayang ruatannya. Itu ada semua dulu komplit waktu jayanya itu. Terus sesaji-sesaji komplit itu, kepala perpu ditanam di mana saja. Itu kan sebenarnya ditarik itu larinya ke mistik soalnya. Jadi kenapa harus kepala kerbau? Yang enak kan digulai, kan itu kan. Tapi digulai aja, kenapa harus seperti itu? Kan berarti ada unsur-unsur yang lain, dunia yang lain. Penyelarasan antara itu alam dunia sama alam yang lain itu. Tapi kan orang sekarang mana yang percaya? Saya terakhir ngalami itu sih memang. Jadi sekarang kan banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, jenengan hidup kita itu nanti laranya bahwa kita hidup itu berdampingan. Seperti itu. Orang-orang dulu kan seperti itu percayanya. Nah, orang sekarang kan enggak realistis. Oh, internet apa itu kan seperti itu. Tapi orang dulu sudah tahu bahwa kita hidup berdampingan. Kenapa? Nanti jenengan kalau ceritanya masuk ke setiap jam 11:30 kita harus berhenti. Kenapa? Kehidupan di PG itu juga pabrik. Lagi produksi setiap jam 11:30 itu harus berhenti. Kalau udah berhenti mesti ada apa-apanya. Karyawannya biasa kecelakaan. Makanya waktu hari biasa ya di pas masa giling LMG itu mesti jam 11:30, jam 11-an harus berhenti. Karena alamnya energinya udah berubah. Jadi bukan alam nyatanya produksi juga, sana produksi. Tapi teman-teman kita ya, teman saya meninggal. Di sana juga kerja pabrik gula kalau ngimpi. Itu anehnya seperti itu, kayak rekaman masa lalu itu ada. Makanya kadang kalau mau terjadi kecelakaan ya, itu yang punya tuh nomor. Iya tanda-tandanya. Paling hati-hati. Dengan orang itu kan langsung selesai, akhirnya sembarangan kecelakaan. Gitu. Jadi makanya kita masih hati-hati ya, kultur tradisinya tetap jaga karena takut. Orang-orang dulu kan kamu kerja langsung buang saji di dalam mesin-mesin di apa ada sajinya apa. Itu orang-orang dulu, saya menangi itu. Jadi kenapa mbak? Bu, Mas, aku ya diwarai bapaknya yang mandi pabrik anyar-anyarnya mergawe. Orang-orang musiman harus seperti ini, ada beras kuning, ada makanan sedikit, kecil-kecil itu ditempatkan ke mesin-mesin. Itu. Berarti udah nggak sejak beberapa tahun yang lalu tuh udah. Ya kemarin ketika pelengseran generasi, Mbak. Generasi tua ini hilang, sudah hilang. Dilakuin lagi. Paling secara umum saya ngomong tradisi kepimpin, tradisinya ini Pak, mau lakukan enggak, terus aja toh apapun terjadi kan jenengan bukan kita selaku karyawan. Itu pelengserannya sekitar tahun berapa Pak? Kayak Hilangnya itu mulai kikis ya. Itu 14 13-an ya. Itu mulai kurang. Oleh keadaan perusahaan itu gini. Dulu kan kita PTPN, sekarang kan SGN, Peralihan Korporasi. PTPN Group ke Sinergi Gula Nusantara. Jadi setelah nggak dilakuin tradisi itu juga tetap berjalan normal apa gimana Pak? Ya tetap ada begitu ya. Ya itu kan orang-orang realistis kan ya wajar lah produktivitas menurun karena mesinnya sudah tua. Itu. Kedua modal kerjanya kurang. Kan rasional juga kan. Tapi dibalik itu kan mereka orang-orang sekarang realistis kan, mistik apa, saya nggak percaya kan. Nah dulu kan enggak, karena mereka percaya di samping hidupan kita itu berapa kulit ari-ari tipis itu makhluk lain. Kalau orang dulu kan percaya, manggil paranormal, hati-hati mas, di sini ini harus ini, biar yang ini tuh amor, gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
paling saya ingatkan karena saya ngalami itu. Saya coba itu sebisa mungkin saya nyampaikan ke pimpinan, ini pak, ya ada pimpinan yang percaya, bisa nggak disederhanakan Pak Joko? Bisa, dengan panggil aja kiai atau orang sesepuh, menceritakan itu nanti yang harus dilakukan secara intinya itu apa. Cukup sekian video pemaparan yang bisa aku berikan. Terima kasih banyak semuanya.